Perintah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perintah echo pada command prompt. Nah, untuk melihat lebih detail mengenai perintah echo ini, teman-teman bisa ketik perintah echo lalu spasi, lalu karakter tanda tanya. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini ada dua penggunaan perintah echo ini. Pertama ada echo, ia memiliki dua parameter, yaitu on atau off. Lalu ada echo, kemudian message atau pesan yang akan ditampilkan di layar. Jadi umumnya perintah echo ini ya digunakan untuk menampilkan atau mencetak pesan di layar command prompt. Ya, dicetak sebagai karakter biasa dan bukan sebagai perintah pada command prompt. Baik, kita akan bahas ini dulu. Echo lalu pesan yang akan ditampilkan pada jendela command prompt. Nah, misalnya jika saya punya teks seperti ini, hello world. Nah, begitu saya menekan tombol enter di keyboard, akan ada pesan kesalahan yang muncul setelah kita menekan tombol enter. Dan di sini kita bisa melihat kata hello world itu diapit dengan tanda petik 1. Ini artinya hello world ini ya tidak ada di dalam daftar perintah internal maupun perintah eksternal pada command prompt. Dan ini pesan kesalahan, ini pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai pesan-pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah dasar pada command prompt. Dan ini wajar karena hello world ini ya tidak ada pada daftar perintah command prompt. Nah, jika kita tetap ingin ya kata hello world ini tetap dicetak di layar, tapi tidak ada pesan kesalahan yang muncul seperti ini. Itu kita menggunakan perintah echo lalu spasi, kemudian hello world. Pesan kesalahannya itu akan dihilangkan. Nah, sekarang kata hello world ini tetap akan ditampilkan, tetap akan dicetak dan diproses oleh command prompt, akan tetapi kata hello world ini dia dicetak hanya sebagai karakter biasa atau hanya sekedar pesan yang ditampilkan pada jendela command prompt, bukan sebagai perintah pada command prompt. Nah, selanjutnya di sini ada echo, ia memiliki dua parameter yaitu on atau off. Nah, nanti kita lihat perilaku kedua parameter ini. Untuk sementara untuk mengecek apakah echo ini dalam keadaan aktif atau tidak, teman-teman bisa ketik perintah echo kemudian enter. Nah, di sini akan muncul pesan echo is on. Nah, begitu echo ini aktif, maka di sini kita bisa melihat C.2 lalu backslash kemudian folder user lalu backslash kemudian folder nama user akan menampilkan page atau parent directory di mana sekarang kita itu aktif. Ya, ini perilaku dari echo ketika dia aktif. Nah, jika kita ingin menonaktifkan ya page atau alamat folder ini, teman-teman bisa menggunakan perintah ini echo lalu spasi kemudian off lalu enter di keyboard. Nah, sekarang page-nya atau alamat foldernya itu akan dihilangkan. Namun ini mungkin agak kesulitan karena kita sekarang tidak tahu kita berada di folder yang mana. Ya, meskipun perintah tetap dijalankan, jika saya mengetik perintah dir di sini ya akan tetap ditampilkan folder nama user. Jadi intinya jika echo dalam keadaan aktif, maka kita bisa melihat page atau parent directory di mana pointer kita aktif pada saat itu. Sedangkan jika echo dalam keadaan off, maka page atau kumpulan foldernya itu akan dihilangkan. Nah, untuk mengembalikannya, ketik perintah echo, kemudian on. Page-nya itu akan dikembalikan. Nah, biasanya echo ini digunakan dalam pembuatan bash file. Nah, misalnya teman-teman bisa jalankan aplikasi Notepad bawaan dari Windows.
klik tombol search, kemudian di sini ketik notepad. Kita akan membuat batch file. Untuk membuat batch file, yang pertama kita ketik yaitu add, lalu echo, kemudian spasi off. Echo spasi off ini artinya saya menonaktifkan page atau folder di mana file ini yang nantinya saya simpan. Ya, begitu saya jalankan lewat Windows Explorer. Kemudian ini saya enter satu kali, di bawahnya saya akan menampilkan sebuah pesan echo hello world. Kemudian di sini saya tambahkan perintah pause. Perintah ini untuk menghentikan sementara program batch file yang kita buat. Selanjutnya saya save file, kemudian save. Ini saya arahkan di drive D. Nama filenya saya berikan nama file latihan 1.bat. Ekstensinya bat ya. Kemudian save. Sekarang saya cek filenya lewat Windows Explorer, drive D latihan 1. Ya, ini klik kanan, kemudian open. Nah, hello world akan ditampilkan sebagai pesan biasa, sedangkan echo spasi off ini akan menutup atau menonaktifkan page atau alamat dari file ini di mana file ini saya simpan, yaitu di drive D. Nah, jika saya ganti off jadi on, kemudian saya save kembali, kemudian ini jendela command prompt-nya saya close, lalu saya kembali ke Windows Explorer, klik kanan, open. Ya, saya jalankan kembali file latihan 1. Nah, di sini kita bisa melihat alamat di mana file latihan 1.bat itu disimpan, yaitu di D.2. Ya, jadi intinya dalam pembuatan batch file mengenai perintah echo ini, ketika perintah echo dalam keadaan on, maka kita bisa melihat page atau kumpulan folder ya di mana file tersebut disimpan. Sedangkan jika perintah echo dalam keadaan off, maka alamat file tersebut ya itu akan dihilangkan pada saat dijalankan. Baik, begitu mungkin tentang penggunaan perintah echo pada command prompt. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.